Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kali ini channel ini akan membahas tentang asuransi untuk PRT asing yang kerja di Hong Kong, entah itu dari negara kita maupun PL ya. Oke. Asuransi, mungkin kawan-kawan udah paham apa itu asuransi. Jadi ini saya lebih menjelaskan tentang undang-undang kompensasi kesehatannya asuransi ini yang bagaimana, kemudian jangka waktunya asuransi ini berapa lama, berapa besar biaya asuransi Anda ketika bos mengambil Anda. Nanti akan kita jelaskan di channel ini. Jadi tonton videonya sampai habis. Kemudian jika kawan-kawan tidak paham ataupun kawan-kawan memiliki pandangan sendiri, nanti silakan kawan-kawan utarakan atau tulis di kolom komentar. Let's go. Oke, asuransi itu harus wajib dibelikan oleh majikan untuk PRT-nya. Dan ini sudah tertera di Undang-Undang Kompensasi Karyawan bab 282 ya, yang dimana ini meliputi asuransi itu adalah asuransi kesehatan, asuransi pemulangan, biaya pemulangan, kemudian yang ketiga adalah asuransi kecelakaan, yang keempat adalah asuransi gigi. Nah, yang kelima biaya penggantian, yang keenam adalah subsidi pekerja sementara. Jadi di situ kawan-kawan lihat ya, udah ada juga asuransi gigi ini udah masuk tertera ya. Jadi kawan-kawan pertanyaannya adalah apakah harus ada asuransi gigi untuk kita, untuk PRT? Jawabannya adalah ada asuransi gigi kita. Nah, oke. Bagi majikan yang tidak membelikan asuransi kepada PRT-nya, maka majikan bisa dituntut penjara maksimal 2 tahun dan denda sebesar 100.000 dolar Hong Kong. Jadi jelas banget ya undang-undangnya tentang asuransi ini, tentang kesehatan PRT asing di Hong Kong. Dan kawan-kawan mungkin bertanya, dan banyak mungkin yang tidak paham ya, bahwa asuransi ini tidak sepenuhnya sampai 2 tahun. Jadi ada yang 6 bulan, ada yang setahun, ada yang sampai 2 tahun kalau majikan Anda baik. Jadi asuransi ini ada masanya, nggak sampai 2 tahun ada juga. Nah, perkisaran harga dari asuransi ini adalah 350 sampai dengan 1.000 ini per tahun. Jadi karena itu kenapa KJRI itu menghimbau bahwa yang paling bagus adalah asuransi 2 tahun ya. Jadi satu kontrak 2 tahun itu biaya asuransinya sebesar 2.000. Ada asuransi yang bisa diklaim, ada asuransi yang tidak bisa diklaim. Nah, kalau yang bisa diklaim itu asuransi sakit, demam, panas, batuk, itu ya itu bisa diklaim. Tapi asuransi gigi, asuransi tentang pemulangan jenazah ini tidak bisa diklaim ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan lagi. Kawan-kawan, banyak kawan-kawan yang bertanya bahwa enggak, majikanku tidak memasukkan asuransi gigi kok, tidak menyertakan. Enggak usah disertakan, memang di dalam kontrak kerja Anda, dalam warna biru itu di klausa 9A nomor A, silakan akan buka. Nah, di situ dijelaskan bahwa jika PRT sakit atau mengalami cedera selama masa kerja sebagaimana ditentukan dalam klausa 2, kecuali untuk periode di mana PRT meninggalkan Hong Kong. Ini yo, tak kasih tahu lagi. Jadi ketika Anda, kalau ada teman Anda lah pulang ke tanah air, kemudian di sana dia mengalami sakit atau mengalami cedera, ini tidak ada asuransinya ketika pulang. Jadi majikan tidak berhak mengobati, karena asuransi ini berlaku hanya ketika Anda bekerja di Hong Kong saja. Jadi Anda tidak boleh minta pengobatan ke majikan ya. Ini penjelasannya. Oke, kita teruskan pembacaan dari klausa 9A tadi. Jadi untuk keperluan pribadinya, majikan harus menyediakan perawatan medis gratis kepada PRT. Perawatan medis ini adalah bebas biaya konsultasi medis, perawatan di rumah sakit, perawatan gigi darurat. Pembantu akan menerima perawatan medis yang diberikan oleh praktisi medis yang terdaftar. Jadi di
kontrak kerja Anda ini udah tertera bahwa gigi ini termasuk dari perawatan medis, dan yo majikan harus memberikan yo perawatan secara gratis. Tapi bagi yang gigi darurat, perawatan gigi darurat, jadi kayak nggak mau cuci gigi itu nggak bisa, rek. Pamannya bener-bener Anda sakit gigi yang bener-bener mengganggu kesehatan Anda, pekerjaan Anda, nah baru majikan akan membantu. Tetapi kebanyakan dari majikan ini tidak mau karena mahal. Banyak dari mereka juga ini hanya memberikan dari separuh biaya pengobatan gigi Anda, dan ini nggak berkali-kali ya, rek, karena memang mahal. Bayangnya tidak bisa klaim, apalagi mahal banget loh. Jadi kan kawan, usahakan untuk gosok gigi yang cukup, yang sesering mungkin. Jangan makan makanan yang manis-manis, apalagi coklat, tanpa Anda mensikat gigi selepas Anda memakannya. Nah, itu saja soal dari asuransi, termasuk asuransi gigi. Apakah ini ada apa enggak asuransi kita? Jawabannya ada, namun enggak semuanya majikan ini mau bayar sepenuhnya, atau mungkin hanya setengahnya, bahkan tidak membayar karena memang mahal. Nah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.